Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit batu ginjal. Batu ginjal itu gejalanya dari yang ringan sampai yang berat, dari tanpa gejala sampai gejala yang sakit pinggang hebat. Kadang-kadang batu yang gede sekali itu malah nggak ada gejala, pegel-pegel aja. Tapi batu yang kecil malah menyumbat sampai kolik hebat dari pinggang sampai ke kemaluan. Jadi kalau Anda mendapat keluhan sakit pinggang hebat sekali sampai berguling-guling menjalar ke kemaluan, itu biasanya pasti batu saluran kencing atau batu ginjal. Tapi kadang-kadang juga tanpa gejala. Maka ada baiknya kalau ada baiknya setelah berumur 40 tahun check up setahun sekali untuk memastikan apakah ada batu ginjal atau tidak. Nah, batu ginjal itu sejarahnya sangat panjang. Dari zaman Mesir kuno sudah ada. Kemudian sejak dahulu kala batu ginjal itu kita lakukan operasi. Ya, terbuka, ginjalnya dibuka, harus dirawat, lukanya lebar. Pada tahun 80 itu ada semacam saya bilang revolusi, karena dari mulanya operasi menjadi tidak perlu operasi. Ada 2 teknologi atau 3 teknologi baru yang secara bersamaan muncul. Kalau batu saluran kemih itu di ureter itu dilakukan URS lithotripsy, dimasukkan alat kecil ke dalam saluran kencing, langsung ditembak batunya. Nomor 2, kalau batu ginjalnya besar sekali, itu dipecahkan dengan membuat lubang kecil dari ginjal. Batunya dipecahkan langsung diambil. Ada luka kecil. Nah, tetapi ada juga teknologi yang tanpa operasi, tanpa dibius lagi. Namanya alat baru itu ESWL. Munculnya di Jerman tahun 80. Ya, diketemukan oleh seorang profesor dari Jerman. Mulanya itu pakai kolam itu direndam itu pasiennya. Belakangan alatnya makin modern sehingga nggak perlu kolam lagi. Nah, ESWL itu bisa memecahkan batu-batu yang ukurannya kurang dari 3 cm atau 2 cm lah, 20 mili, 5 mili sampai 20 mili. Dikerjakan tanpa dibius, tanpa dirawat, hanya diberikan obat-obat anti sakit seperti suppositoria, itu dimasukkan obat sakit ke dalam rektum saja. Kemudian kita lakukan SWL dari mulai power yang rendah sampai power tertinggi. Jumlahnya tembakannya antara sampai dengan 4.000 tembakan. Waktunya kira-kira 1,5 jam. Batu bisa dimonitor dengan siam atau X-ray dan bisa USG. Jadi pecah atau tidaknya batu bisa dilihat langsung dari USG dan dari X-ray itu. Kalau batunya sudah pecah, sudah selesai, pasien boleh pulang. Dikasih obat-obat untuk mengeluarkan batu pecahan tadi. Diberikan lasik itu supaya kencingnya banyak. Diberi KSR itu untuk supaya kaliumnya yang keluar itu bisa diganti. Diberikan obat anti sakit. Setelah itu pasien kontrol 1 bulan, kita foto lagi. Kalau sudah bersih ya sudah selesai. Ya. Jadi dengan teknologi extracorporeal shockwave lithotripsy ini, extracorporeal shockwave itu singkatannya adalah memecahkan batu dari luar tubuh dengan gelombang kejut. Ya, memecahkan batu ginjal dari luar tubuh dengan gelombang kejut tanpa dibius,
tanpa dioperasi, tanpa dirawat, cukup berobat jalan. Batu-batunya yang bisa tembak berukuran 5-20 mm. Kalau batunya kurang dari 5 mm, 3 mm itu bisa keluar sendiri biasanya. Jadi kalau ada batu 3 mm, ya itu minum banyak aja keluar sendiri, tidak perlu di SWL. Tetapi kalau batunya itu besar sekali, katakanlah sampai 50 mm, 40 mm, itu ada cara lain, namanya PCNL. Karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa membicarakan di sini mengenai PCNL itu, percutaneous nephrolithotripsy. Jadi memecahkan batu, mengambil batu dari lubang kecil dari pinggang. Pasiennya lukanya cuma 1 cm saja, itu PCNL. Gejalanya biasanya tidak susah kencing, sakit kencing, kencingnya mampet biasanya karena tersumbat oleh batu. Batunya harus dipecahkan dengan endoskopi, dimasukkan alat endoskopi dari lubang kemaluan, dilihat batunya, dipecahkan, langsung diambil tanpa luka, tanpa operasi. Kalau batu ureter tergantung lokasinya. Kalau di atas dan di bawah bisa di SWL. Kalau di tengah tidak bisa di SWL karena terhalang oleh tulang panggul, sehingga harus dilakukan ULS lithotripsy. ULS itu singkatan ureterorhinoscopy. Ureterorhinoscopy lithotripsy, dipecahkan batunya dengan alat kecil sebesar 3 mm, dimasukkan lewat uretra, masuk kandung kencing, masuk ureter, batunya dilihat, terus dipecahkan. Namanya URS lithotripsy, ureterorhinoscopy lithotripsy. Saya sampaikan bahwa tidak semua batu ginjal atau saluran kencing itu harus di SWL, dioperasi. Kalau batu-batunya itu kurang dari 3 mili, itu bisa keluar sendiri. Makanya pada pemeriksaan yang paling bagus harus dibuat CT scan. Dengan dibuat CT scan, kita bisa membuat diagnosis secara persis. Batunya ukurannya berapa, di mana lokasinya, kekerasan batunya berapa, itu dengan CT scan. Kalau dengan USG itu kebenarannya cuma 60%. Kalau dengan BNIVP itu ada batu-batu yang tidak terlihat seperti batu lusen, batu urat itu nggak kelihatan. Jadi 20% batu itu batu urat, sehingga dengan di BNIVP itu juga tidak memastikan ada batu apa tidak. Kalau sekarang ini idealnya semua batu harus di CT scan, bisa tahu persis lokasinya, besarnya, kekerasannya, sehingga kita bisa menentukan pengobatan yang tepat. Batu yang kurang dari 3 mili, minum banyak aja udah keluar. Jadi jangan mau ditembak batu-batu yang ukurannya 2-3 mili, keluar sendiri itu. Tidak semua batu harus ditembak.